Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'asalam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok tauladan yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin semua rahimakumullah. Dunia ini semakin cantik dan molek, dihiasi dengan perkembangan zaman mengikuti dengan peradaban. Namun masih banyak permasalahan yang muncul di lini kehidupan ini. Salah satunya adalah masalah kemiskinan. Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat meneruskan pendidikannya lalu ia menjadi bodoh? Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melihat dan mendengar berita saat ini lalu ia menjadi terbelakang? Bukankah karena miskin seseorang dapat menjual akidahnya lalu ia menjadi kufur? Pertanyaan ini muncul di pikiran kita bagaikan lingkaran yang tak kunjung mendapatkan jawaban. Padahal Islam telah memberikan solusi ekonomi syariah, penguatan ekonomi Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fa'ata falahu ma salaf wa amruhu ila Allah faman 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya orang-orang yang memakan harta riba mereka tidak dapat berdiri seutuhnya melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran terkena penyakit gila. Keadaan itu dikarenakan mereka mengatakan bahwasanya jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apabila telah datang kepada mereka larangan tersebut lalu mereka berhenti melakukan riba, maka bagi mereka apa yang diambilnya dahulu? Jikalau mereka melakukan riba itu lagi, maka mereka termasuk penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan firman Allah tersebut, maka kita diperbolehkan melakukan jual beli dan kita tidak diperbolehkan melakukan riba. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Ibnu Katsir jilid 3 menyatakan bahwasanya sebabnya turunnya ayat ini dikarenakan ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, saya memiliki banyak harta, namun hanya memiliki satu pewaris saja. Bolehkah jikalau aku bersedekah 2/3-nya?" Rasulullah menjawab, "Tidak boleh." "Bolehkah jikalau aku menyedekahkan 1/2-nya?" Rasulullah menjawab, "Tidak boleh." "Bolehkah jikalau aku menyedekahkan 1/3-nya?" Rasulullah menjawab, "Tidak boleh." Kemudian Rasulullah meneruskan perkataannya, "Sungguh aku sangat mengharapkanmu jikalau engkau mewariskan generasimu dengan generasi yang kaya lagi berharta. Itu lebih baik untukmu daripada engkau mewariskan generasi yang miskin lagi hanya mengharapkan belas kasihan orang lain." Dari kisah di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya setiap orang tua harus mewariskan generasinya dengan generasi yang kuat fisik, kuat mental, dan kuat perekonomiannya. Menurut Syekh Mustafa Al-Maraghi menakutkan kata khafu alaihim, yang artinya menakutkan anak-anak sekarang mereka terlantar dan hanya menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Bukankah jikalau perekonomian mereka tinggi, maka kesejahteraannya pun tinggi? Jikalau perekonomian mereka lemah, maka kesejahteraannya pun lemah. Hadirin rahimakumullah, di dalam dunia sistem ekonomi kita mengenal 3 sistem perekonomian. Yang pertama, sistem sosialis, di mana setiap pemerintahan berhak untuk mengatur dan mengelola sistem pemerintahnya sendiri. Yang kedua adalah sistem kapitalis, di mana sistem ini setiap orang, setiap individu berhak untuk mengatur dan mengelola sistem ekonominya sendiri. Dan yang ketiga adalah sistem ekonomi Islam, di mana sistem ini adalah mengandung sistem-sistem nilai ukhuwah Islam di dalamnya. Yang kaya harus menolong yang miskin, yang kuat harus menolong yang lemah. Itulah sistem yang saat ini harus kita bangun agar mukmin dengan mukmin yang lainnya dapat bersatu teguh, tidak dapat bercerai-berai. Dari penjelasan di atas maka timbullah pertanyaan, bagaimana cara kita agar kita dapat
aplikasikan sistem ekonomi Islam ini dengan baik dan benar, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Adz-Dzariyat ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Yang artinya di dalam harta mereka terdapat harta orang yang miskin yang meminta-minta dan harta orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Hadirin rahimakumullah, firman Allah di atas dengan tegas menyuruh kita agar kita dapat mengaplikasikan sistem perekonomian Islam ini dengan baik dan benar. Sebaliknya, Islam sangat menolak keras sistem ekonomi yang berbentuk monopoli, oligopoli, dan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Bukankah kita menginginkan Indonesia menjadi negara yang berkemajuan? Menurut penelitian, masih terdapat 30 juta jiwa Indonesia, umat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Lantas, berapakah total umat Islam di dalamnya? Menurut penelitian, masih terdapat 30 juta jiwa umat Muslim yang berada di bawah garis kemiskinan. Lantas, pertanyaan kita, mengapa masih banyak umat Muslim yang tenggelam di bawah garis kemiskinan? Menurut Ki Haji Zarkasi, banyak faktor yang menyebabkan umat muslim berada di bawah garis kemiskinan. Faktor pertama, banyak umat muslim yang hanya berorientasi kepada keakhiratan saja. Mereka berpatokan pada dua hadis Nabi Muhammad. Yang pertama, ad-dunya jifa, yang artinya dunia ini bagaikan bangkai yang menjijikan, dan ad-dunya sijnul mukminin, artinya dunia ini bagaikan penjara bagi orang-orang mukmin. Faktor kedua adalah banyak umat muslim yang berpikiran agaris dan kolot, padahal saat ini banyak pebisnis yang membutuhkan seseorang yang kreatif lagi inovatif demi bisa bersaing dengan dunia bisnis lainnya. Hadirin rahimakumullah, menurut Syekh Mustafa Al-Marughi menyatakan bahwasanya halalnya sebuah jual beli, halalnya sebuah perniagaan itu terjadi jikalau dua orang saling meridhoi terjadinya jual beli tersebut. Sebaliknya, Islam sangat menolak bentuk jual beli yang berbentuk penipuan, pendustaan, dan pemalsuan barang. Itulah yang menjadi dasar kita dalam melakukan sistem perekonomian Islam ini dengan baik dan benar, dan juga merupakan himbauan bagi kita semua agar kita tidak melakukan riba. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya sistem perekonomian Islam ini adalah sistem ekonomi yang muamanah, karena di dalamnya terdapat mudharabah, murahabah, dan musyarakah. Dan alhamdulillah, setidaknya di Indonesia banyak terdapat bank-bank yang berlandaskan syariah. Maka untuk menopang hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu malan falyatasaddaq bimalah, wa man kana lahu quwwatan falyatasaddaq biquwwah, wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmi." Barang siapa memiliki harta, maka hendaknya bersedekah dengan hartanya. Barang siapa memiliki kekuasaan, maka hendaknya bersedekah dengan kekuasaannya. Dan barang siapa memiliki ilmu, maka hendaknya bersedekah dengan ilmunya. Hadirin rahimakumullah, dengan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya kita setiap umat muslim harus dapat memproyeksikan ekonomi Islam ini dengan baik dan benar. Insya Allah, jika kita sudah melakukan ekonomi Islam ini dengan baik dan benar, maka segala kemiskinan, segala kebodohan, dan segala ketertinggalan akan hilang di bumi kita, Indonesia. Sekian dai singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.